Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Vima Mesa NIM 102191084. Di video kali ini saya akan bahas mengenai rangkaian op-amp atau operational amplifier. Yang pertama kita akan bahas itu adalah rangkaian inverting op-amp, kemudian yang kedua adalah non-inverting op-amp, kemudian differential op-amp, dan rangkaian semi-inverting op-amp. Oke, langsung saja simak videonya sampai selesai. Kita mulai dari rangkaian yang pertama. Rangkaian yang pertama adalah rangkaian inverting operational amplifier. Yang perlu diperhatikan ketika kita menganalisis operational amplifier itu adalah aturan golden rule, yaitu ada dua poin penting di sini, di mana V positif dengan V negatif itu sama. Jadi tegangan dimasukkan inverting maupun di non inverting ini adalah sama. Kemudian yang poin kedua adalah tidak ada arus yang mengalir di masukan inverting maupun non inverting. Pada dasarnya operational amplifier itu merupakan rangkaian yang terdiri dari differential amplifier, kemudian penguat tegangan, dan rangkaian operasional kelas B. Oke, untuk rangkaian inverting op-amp ini rangkaiannya seperti ini. Di sini terdapat R1, kemudian ada hambatan feedback, dan di bagian non inverting terdapat hambatan R2. Jika kita analisis ini, V in tegangan masukan di kaki non inverting akan menghasilkan arus yang kemudian terbagi masuk ke kaki inverting dan melalui RF. Maka dapat kita rumuskan bahwa I1 itu akan sama dengan arus yang masuk di kaki inverting ditambah dengan arus yang masuk ke RF. Jadi seperti ini. Sedangkan I1 sendiri itu adalah V in dikurangi tegangan di sini, kita katakanlah V minus. Kemudian untuk tegangan di RF, maka arus IF itu adalah tegangan I min, tegangan minus dikurangi dengan V out dibagi dengan RF. Maka kita peroleh seperti ini. V in min V1 per R1 sama dengan IF V minus dikurangi V out bagi RF tambah I min, dimana I min ini sama dengan 0. Dan tadi kita tahu bahwa V plus itu sama dengan V min. Karena V plus tadi terhubung dengan ground, maka V min pun akan sama dengan 0. Sehingga kita peroleh V in per R1 itu akan sama dengan minus V out per RF. Sehingga tegangan keluaran kita peroleh sama dengan minus RF per R1 kalikan V in. Minus di sini menandakan bahwa sinyal yang dihasilkan merupakan sinyal yang terbalik. Jika kita cek di Proteus, di sini saya gunakan op-amp LM3886 dengan tegangan masukan sebesar 1 volt, kemudian R1 10K, R2 10K, dan hambatan feedback di sini sebesar 20K. Maka jika kita gunakan rumusan ini, maka akan kita peroleh RF per R1 2 kalikan V in. V in tadi 1 RMS. Maka kita peroleh minus 2 V RMS. Jika kita simulasi, nah, di sini dia terbaca sebesar 2 volt. Kita cek untuk sinyalnya. Yang kuning adalah masukan, biru ini adalah sinyal keluaran. Ternyata benar bahwa sinyal yang dihasilkan terbalik. Maka rangkaian inverting op-amp ini sesuai dengan teori. Rangkaian yang selanjutnya adalah rangkaian non-inverting op-amp.
untuk rangkaiannya seperti ini. Aturan golden rule tadi masih berlaku, yaitu V plus itu akan sama dengan V min, kemudian tidak ada arus yang mengalir di kaki non inverting maupun di non inverting. Jika kita analisis ini, maka di sini akan terdapat IF, di sini akan terdapat I1, dan di sini terdapat I min. Maka dari IF di sini dia akan mengalir kemudian terbagi ke R1 dan ke kaki inverting, sehingga kita peroleh IF itu sama dengan I1 ditambah I minus. IF di sini adalah tegangan di RF, yaitu Vout dikurangi dengan VA dan dibagi dengan RF. Sedangkan di R1 itu adalah VA dibagi dengan R1. Maka kita peroleh Vout kurangi VA per RF sama dengan I minus tambah VA per R1. Di sini I minus sama dengan 0. Kemudian untuk VA kita biarkan VA, dan jika kita pindah Vout ke ruas kiri dan yang lainnya ke kanan, kita dapatkan RF per R1 kalikan VA ditambah VA. Maka kita keluarkan VA dan kita peroleh Vout sama dengan VA dikalikan RF per R1 plus 1. Kemudian karena tadi tegangan di kaki non inverting maupun di inverting itu adalah sama, maka VA itu akan sama dengan sama dengan tegangan di Vin, sehingga kita peroleh Vout sama dengan Vin kalikan RF per R1 plus 1. Jika kita cek di Proteus, rangkaiannya menjadi seperti ini. Di sini digunakan tegangan sumber 1 RMS. Dan untuk RF 20 kilo ohm serta R1 bernilai 1 kilo ohm. Jika kita simulasi, nah di sini dia dihasilkan 3 volt dengan sinyal keluaran tidak terbalik ya, non inverting. Oke, kita cek Vout sama dengan Vin RF per R1 plus 1. Tadi RF sama dengan 20, R1 sama dengan 10. Berarti kita dapatkan 2 plus 1 sama dengan 3. Vin tadi 1 RMS. Maka Vout kita peroleh 3. Oke. Rangkaian non-inverting op-amp ini sesuai dengan teori. Rangkaian yang ketiga itu adalah rangkaian differential amplifier. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini di kaki inverting terdapat masukan V1, kemudian di kaki non inverting terdapat masukan V2. Kemudian dipasang hambatan feedback di kaki inverting, dan di sini terdapat R3 yang paralel di kaki non inverting. Oke, jika kita analisis, maka kita bagi rangkaian ini menjadi 2 bagian ya. Untuk yang di bagian kaki inverting dan bagian kaki non inverting. Untuk di bagian kaki inverting, maka di sini akan terdapat I1 yang kemudian bertemu dengan percabangan. Maka di sini akan terdapat I minus dan ke atas akan ada IF. Maka kita peroleh I1 itu akan sama dengan IF plus I minus. I1 di sini adalah
V1 dikurangi, katakanlah sini V minus, maka I1 itu adalah V1 kurangi V minus bagi R1. Kemudian untuk IF itu adalah V minus kurangi tegangan di sini adalah V out. Maka kita peroleh V minus kurangi V out per RF. Sedangkan untuk I minus kita biarkan I minus saja. Kemudian untuk di bagian kaki non inverting, di sini akan terdapat I2. Kemudian bertemu dengan percabangan, terbagi, di sini terdapat I plus dan ke bawah terdapat I3. Maka kita akan mempunyai persamaan I2 itu sama dengan I positif ditambah I3. I2 jika katakanlah di percabangan sini kita beri lambang V plus, maka I2 itu akan sama dengan V2 dikurangi V plus dibagi dengan R2. Kemudian I3 itu adalah V plus dibagi dengan R3. Maka dari dua persamaan tersebut kita peroleh persamaan berikut dan persamaan kedua. Karena berdasarkan golden rule dari op-amp, kita peroleh I minus itu sama dengan I plus, sama dengan 0. Ingat bahwa tidak ada arus yang masuk ke kaki non inverting maupun inverting secara ideal ya. Maka dengan menyamakan persamaan ini kita peroleh persamaan berikut. Jika pada kasus kita ini kita atur R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan RF, maka kita akan peroleh persamaan ini. Dengan mengolah persamaan berikut, maka kita akan peroleh V out itu akan sama dengan RF per R1 dikalikan V2 min V1. Oke, jika kita cek di Proteus, nah untuk rangkaian seperti ini masih digunakan op-amp LM3886. Di sini di V1 terdapat tegangan sebesar 3 RMS. Kemudian di V2 terdapat tegangan 1 RMS. Digunakan R1 dengan R2 bernilai sama 1 kilo ohm dan R3 dengan RF bernilai sama 2 kilo ohm. Maka jika kita gunakan rumusan ini untuk kasus kita ini, maka kita peroleh V out itu sama dengan RF 2 kilo ohm dibagi dengan R1 1 kilo ohm dikalikan V2 min V1. Tadi V2 adalah 3 RMS dan V2 adalah 1 RMS. Maka kita peroleh 1 kurangi 3 minus 2. Minus 2 kalikan 2. Kita peroleh minus 4 volt. Oke. Di sini terbaca di voltmeter 4 volt dan sinyal di sini menandakan bahwa keluaran sinyal itu terbalik dengan daripada sinyal masukannya. Maka rangkaian ini sesuai dengan perhitungan maupun teori yang kita jabarkan tadi. Bagaimana jika V1 ini kita buat lebih besar, lebih kecil daripada V2? Jika kita balik nilai antara keduanya, maka kita peroleh dia akan sama dengan 4 volt juga, namun karena tadi V2 adalah 3 volt dan V1 adalah 1 volt, sedangkan rumusan tegangan keluaran adalah RF per R1, di mana ini adalah penguatannya,
kemudian dikalikan dengan selisih V2 min V1, maka akan dihasilkan tegangan positif. Nah, di sini terlihat dari bentukan sinyalnya, dia tidak terbalik. Rangkaian yang keempat itu adalah rangkaian summing inverting amplifier. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini di input terdapat percabangan, sehingga di kaki inverting dia bertiga ini ditambahkan, makanya dinamakan summing inverting amplifier. Nah, jika kita analisis rangkaian ini, maka di sini dia akan terdapat I1 ditambah I2 tambah I3. Kemudian di percabangan dia akan terbagi, di sini akan terdapat I minus, kemudian dia naik ke atas terdapat IF. I1, I2, I3 itu dijabarkan sebagai tegangan di tiap-tiap masukan dikurangi dengan tegangan di sini. Katakanlah di sini kita kasih lambang V minus. Maka kita peroleh untuk I1 itu adalah V1 dikurangi dengan V minus dibagi dengan R1. Untuk I2 dan I3 pun demikian. Untuk I2 berarti V2 dikurangi V minus bagi dengan R2. Untuk I3 juga sama. Sedangkan untuk di IF, arus feedback itu adalah tegangan di sini itu adalah V minus dikurangi dengan tegangan di sini, dia adalah V out, kemudian dibagi dengan RF. Maka dari persamaan ini kita akan peroleh I1 ditambah I2 tambah I3 itu akan sama dengan IF plus I min. Dengan penjabaran tiap arus yang lewat tadi seperti tadi dijelaskan, maka kita akan peroleh persamaan ini. Jika kita olah, maka akan kita peroleh tegangan keluaran dengan rumusan seperti ini. V out itu akan sama dengan minus RF dikalikan V1 per R1 plus V2 per R2 plus V3 per R3. Oke, kemudian jika kita cek di Proteus, maka rangkaian akan menjadi seperti ini. Di sini V1 sebesar 1 RMS, V2 sebesar 2 VRMS, V3 sebesar 3 VRMS. Dan digunakan untuk R1, R2, R3 maupun RF itu bernilai sama sebesar 1 kilo ohm. Maka menggunakan rumusan tadi kita akan peroleh V out itu akan sama dengan minus RF V1 per R1, V2 per R2 ditambah V3 per R3. Karena tadi kita gunakan nilai dari setiap resistor itu sama, maka ini akan saling menghilangkan, bernilai 1. Sehingga kita peroleh V out itu adalah penjumlahan dari V1, V2, dan V3 yang dihasilkan itu adalah tegangan minus, artinya dia terbalik 180 derajat terhadap fase sinyal masukan. Oke, jika kita cek, maka ya dia di sini terbaca sebesar 6 volt penjumlahan dari V1, V2, dan V3. Kita cek sinyalnya. Nah, di sini sinyal terbalik. Untuk masukan dia terlalu kecil sehingga di sini tidak terlalu terlihat. Ya, untuk rangkaian ini sesuai dengan perhitungan maupun teori yang ada. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Keempat rangkaian yang sudah kita lakukan perhitungan secara teori, dan kita sudah lakukan simulasi juga menggunakan software Proteus. Dan ternyata dari keempat rangkaian tersebut, keempat-empatnya itu berjalan sesuai dengan perhitungan maupun teori yang ada. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Fima Mesa, NIM 102 19084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.